Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Satu Bekti Nagari Nurullah dari Tadris Matematika kelas C semester 4 dengan nomor induk mahasiswa saya 222-04076. Hari ini bersama saya kita akan menyelesaikan contoh persamaan diferensial. Pada kali ini sudah disediakan dua soal contoh. Baik, soal yang pertama adalah seperti ini ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. Y kuadrat min 1 dx kurangi 2y dalam kurung 1 min x dy sama dengan 0. Kita tidak tahu ini persamaan diferensial apa. Jadi kita akan coba satu-satu caranya satu-satu untuk mencari persamaan diferensial tersebut. Nah, pada kali ini untuk yang pertama kita akan mencoba menggunakan persamaan diferensial eksak. Nah, kita akan coba dulu ya, kalau kita menggunakan persamaan diferensial eksak, kita akan coba dulu apakah ini termasuk PT eksak atau bukan. Berdasarkan teorema 7.1, persamaan diferensial ini akan menjadi persamaan diferensial eksak jika dan hanya jika memenuhi bentuk berikut: P x, y dx ditambah q x, y dy memenuhi apabila P diturunkan terhadap y akan sama dengan q diturunkan terhadap x. Maka kita akan membuktikan apakah PD ini termasuk persamaan diferensial eksak atau bukan. Pertama-tama kita tuliskan dulu persoalannya, lalu kita cari tahu P dan Q-nya. Untuk P-nya ini tandanya adalah dx dan Q tandanya adalah dy. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan ini, masukkan min 2y terhadap 1 min x ini, sehingga kita tulis ulang lagi persamaannya menjadi ini. Nah, karena tadi kita mencari tahu bentuk umumnya ya, maka kita akan membuktikan apakah jika P diturunkan terhadap Y akan sama dengan Q diturunkan terhadap X. Nah, sini. Sehingga jika P diturunkan terhadap Y hasilnya adalah 2Y, karena Y kuadrat ini ya, sedangkan min 1-nya tidak mempunyai variabel Y, jadinya hilang. Dan yang kedua adalah jika Q diturunkan terhadap X, maka yang turun hanya ini, 2xy jadi 2y. Maka dapat dituliskan kembali bahwasanya kedua persamaan ini sama dengan 2y, mengakibatkan baik dari P diturunkan terhadap y maupun Q diturunkan terhadap x sama hasilnya, sehingga PD ini adalah PD eksak. Nah, ini memenuhi teorema 7.1. Berdasarkan teorema ini bahwasanya persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak. Oke, kita akan masuk ke tahap penyelesaian. Kita tuliskan dulu persoalannya. Diketahui y kuadrat min 1 dx dikurangi 2y dalam kurung 1 min x dy sama dengan 0 merupakan PD eksak yang setelah kita buktikan. Penyelesaian PD eksak ini kita dapat menggunakan beberapa cara. Untuk yang pertama adalah persamaan 1, yang kedua menggunakan persamaan 2, dan yang ketiga adalah menggunakan 3 langkah. Tapi di sini kita akan mencoba menggunakan persamaan 1. Bagaimana bentuknya persamaan 1? Bentuknya adalah sebagai berikut. Jika terdapat fungsi fx, maka dalam persamaan diferensial eksak
fx sama dengan integral tertentu dari 0 sampai x px, y dx ditambah integral tertentu dari 0 sampai y q dalam kurung x0, y dy sama dengan c. Bila mana x0 dan y0 merupakan 0. Jadi nanti untuk yang q-nya kita kalikan variabel x-nya dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang px-nya tetap, tapi untuk yang q-nya berubah. Karena apa? Tadi x-nya dikalikan 0, sehingga tersisa min 2y sama 1. Jadi min 2y dikalikan 1 sama dengan min 2y. Ini kita tuliskan seperti ini ya teman-temannya. Jadi sekarang kita akan coba menyelesaikan dari ini, dari x dulu kemudian ke y nya. Untuk yang pertama diketahui tadi integral tertentu dari 0 sampai x dengan y kuadrat min 1. Kita coba dulu, kita integralkan y kuadrat min 1 terhadap x ya, menjadi x y kuadrat min x. Nah, karena ini integral tertentu, maka kita akan coba menggantikan variabel x-nya dengan x, kemudian dikurangi jika variabel x-nya digantikan dengan 0. Jika variabel x-nya digantikan dengan x, maka tetap ya x y kuadrat min x. Tapi jika digantikan dengan 0, maka 0 kali y kuadrat sama dengan 0 dikurangi x-nya diganti 0 jadi 0 menjadi 0 dikurangi 0. Nah, yang atas dikurangi yang bawah sehingga menghasilkan ini xy kuadrat min x saja. Oke, yang ini clear. Selanjutnya adalah untuk yang ini min 2y. Untuk yang ini kita integralkan ya, integral min 2y. Integral min 2y ini hasilnya adalah pangkatnya pindah tetap menjadi min y kuadrat. Karena ini integral tertentu, maka kita coba dulu masukkan jika variabel y-nya diganti y menjadi tetap min y kuadrat. Jika variabel y-nya diganti dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu yang atas dikurangi yang bawah, sehingga hasilnya adalah min y kuadrat. Maka bisa dituliskan seperti ini, sehingga hasilnya adalah xy kuadrat min x ditambah min y kuadrat. Atau kalau kita tuliskan lebih sederhana lagi menjadi xy kuadrat min x dikurangi y kuadrat. Hal ini sudah selesai. Maka xy kuadrat min x min y kuadrat ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial eksak dari y kuadrat min 1 dx dikurangi 2y dalam kurung 1 min x dy sama dengan 0. Nah, kalau tadi dirasa terlalu sederhana, jadinya kurang terbukti, maka kita akan coba lagi dengan cara yang selanjutnya, yaitu menggunakan 3 langkah. Pertama-tama kita tuliskan dulu persoalannya dan diketahui P
X, Y dan Q, X, I, X, Y-nya. Lalu kita akan mencoba mengintegralkan Px, Y terhadap Dx, lalu ditambahkan dengan GY. Ini Px, Y kuadrat min 1 dx diintegralkan terhadap dx menjadi xy kuadrat min x, y kuadrat menjadi xy kuadrat, dan min 1 menjadi min x. Kita pindahkan dari ke sini. Nah, tambahkan dengan gy, jadi xy kuadrat min x tambah gy. Diferensialkan hasil tersebut terhadap y, lalu sama dengankan dengan i x, y. Nah, persamaan ini kita diferensialkan terhadap y. Kita tulis ulang sini. Jadi d per dy x xy kuadrat x plus dy. Untuk yang xy kuadrat ini, dia karena punya variabel y sama y-nya kuadrat menjadi 2xy. Sedangkan yang x ini tidak punya variabel y menjadi 0, dan gy-nya menjadi d gy. Lalu disamadengankan dengan ix, y. Nah ini ya, 2xy plus dgy per dy sama dengan min 2y plus 2xy. Dari sini ya tadi, dari sini untuk y-nya. Oke, karena ini ada variabel yang sama yaitu ini 2x, y, kita bisa cari dengan 2xy tambah 2xy, menyisakan ini saja. Maka kita tulis ulang, jadi seperti ini, dgy per dy sama dengan min 2y. Nah, kita tulis seperti ini. dy-nya ini pindah ke sini, jadi dgy sama dengan min 2y dy. Untuk yang langkah terakhir, kita integralkan hasil tersebut terhadap y, lalu substitusikan terhadap gy. Nah, seperti tadi kita integralkan jadi integral g dy sama dengan integral min 2y. Untuk integral g dy-nya menjadi gj, dan integral min 2y menjadi min 2y kuadrat. Kita sudah ketahuan nih nilainya dari gy. Lalu kita masukkan nih ke sini ke persamaan yang tadi, yang pertama-tama xy kuadrat min x plus gy. Kita masukkan y kuadratnya, min y kuadratnya terhadap gy menjadi ini xy kuadrat min x min y kuadrat. Oke, pastinya sama ya seperti yang tadi, sehingga penyelesaian dari PD eksak ini adalah xy kuadrat min x min y kuadrat. Seperti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke persoalan kedua, yaitu ini persoalannya
Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. Persamaannya min 2y min 4dx dikurangi 2x min 4y dy sama dengan 0. Kita lagi-lagi tidak tahu ini persamaan diferensial apa, maka dari itu kita akan mencoba dengan berbagai cara sampai kita menemukan hasilnya. Untuk yang pertama, kita akan mencoba menemukan persamaan diferensial eksak. Lagi-lagi menemukan PT eksak, maka kita akan menguji apakah penelitian tersebut eksak atau bukan terlebih dahulu dengan memakai teorema yang sama, yaitu teorema 7.1. Kita akan membuktikan apakah PT ini eksak atau bukan. Seperti tadi, kita tuliskan dulu persoalannya, lalu kita cari tahu P, X, Y, dan Q, X, Y nya. Sehingga kalau kita sederhanakan, P, X, Y nya menjadi seperti ini, dan Q, X, Y nya menjadi seperti ini. Lalu kita masuk ke tahap pembuktian. Nah, kita dibuktikan apakah ini PT eksak atau bukan. Yang seperti ini, yang P diturunkan terhadap Y, yang I diturunkan terhadap X. Ternyata setelah diturunkan, untuk yang Y, untuk yang P diturunkan terhadap Y hanya min 2Y saja yang turun, yaitu min 2, dan dari Q diturunkan terhadap X hanya min 2X saja yang turun, jadi min 2X, min 2, karena yang 4Y nya tidak memiliki variabel X. Maka dapat dituliskan P jika diturunkan terhadap Y dan Q jika diturunkan terhadap X, hasilnya sama-sama min 2. Sehingga baik ini sama ini hasilnya sama, maka PD ini termasuk PD eksak. Oke, kita masuk ke tahap penyelesaian. Kita tuliskan dulu persoalannya kembali. Diketahui bahwa yang tadi setelah kita buktikan merupakan PT eksak ya teman-teman. Lalu untuk menyelesaikan PT eksak ini ada 3 cara. Maka cara persamaan 1, persamaan 2, atau 3 langkah. Kita menggunakan persamaan 1 yang tadi sebelumnya kita ketahui, yaitu fx sama dengan integral tertentu dari 0 sampai x, p x, y, tambah integral tertentu dari 0 sampai y, q x 0, y. Jadi untuk yang q-nya ini nanti, variabel x-nya kita ganti dengan 0. Nah, di sini. Untuk yang Px, Y-nya tetap, sedangkan untuk yang Qx, Y, kenapa kok jadi 4Y saja? Karena dari sini min 2x-nya diganti dengan 0 karena ada x-nya, jadi min 4y. Min ketemu min jadi plus 4y. Artinya untuk yang Q-nya adalah integral tertentu dari 0 sampai y, 4y dy. Oke, untuk penjelasan selanjutnya adalah kita tadi ketahui di sini. Yang ini kita integralkan tertentu seperti tadi. Caranya adalah dicari tahu dulu integralnya berapa. Kemudian kita substitusikan. Yang pertama adalah x dalam x jadi tetap, kemudian yang kedua adalah x dalam 0. Oke. Nah, kita integralkan yang x-nya menjadi setengah x kuadrat atau x kuadrat per 2 dikurangi 2xy dikurangi 4x.
Untuk yang ini, jika kita ganti variabel x-nya dengan x yang atas ya, menjadi tetap x kuadrat per 2 dikurangi 2xy dikurangi 4x. Tapi kalau kita ganti dengan 0, maka ini menjadi 0 per 0 kuadrat per 2 dikurangi 2xy 20 kali y, 0 dikurangi 4 kali 0 berarti 0 sama dengan 0 ya, maka tidak usah dikurangkan, sehingga untuk yang x-nya dx-nya diindeks seperti ini. Kemudian yang dy, untuk yang dy ini menjadi 2y pangkat 2. Nah, kalau kita ganti dengan y tetap ya 2y pangkat 2, kalau kita ganti dengan 0, 0. Jadi kalau dikurangkan dari 2y kuadrat dikurangi 0 ya 2y kuadrat, sehingga hasilnya adalah ini, x kuadrat per 2 dikurangi 2xy dikurangi 4x tambah 2y kuadrat. Oke, kalau kita tuliskan lebih sederhananya, jadi ini x kuadrat per 2 tambah 2y kuadrat min 2xy min 4x merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Untuk memverifikasi untuk memverifikasi jawaban tadi, nah kita akan mencoba lagi dengan 3 langkah. Namanya kita buktikan dengan 3 langkah. Seperti yang awal tadi, kita tuliskan lagi persoalannya, kemudian kita cari tahu dulu px, y dengan x, y-nya. Lalu langkah yang pertama adalah kita integralkan px, y terhadap dx, lalu ditambahkan dengan gy. Px, y-nya kita integralkan terhadap dx sehingga menjadi x kuadrat min per 2 min 2xy min 4x. Kemudian kita tambahkan dengan gy menjadi x kuadrat per 2 min 2xy min 4x plus gy. Langkah selanjutnya adalah diferensialkan hasil tersebut terhadap y lalu sama dengankan dengan q x, y. Jadi yang ini didiferensialkan, kita tuliskan kali d per dy. Nah, yang pertama x kuadrat per 2 dikurangi 2xy min 4x, yang ada variabel y-nya hanya min 2xy, jadinya min 2x saja. Kemudian y plus g-nya menjadi d gy terus dy. Hasilnya seperti ini ya, min 2x plus dy per dy sama dengan min 2x plus 4y. Nah, ada yang sama, kita langsung coret saja. Jadi dy per dy sama dengan 4y. Ya. Lalu kita pindahkan dy-nya ke 4y menjadi dy sama dengan 4y dy.
Langkah yang selanjutnya adalah integralkan hasil tersebut terhadap Y, lalu substitusikan hasilnya ke DY. Tadi kan DY sama dengan 4Y, kita integralkan, jadi integral Y DY sama dengan integral 4Y DY. Untuk yang Y nya jadi GY dan 4Y nya menjadi 2Y kuadrat. Lalu kita tambahkan ke dalam persamaan yang awal tadi, ini ya, x kuadrat per 2 min 2xy min 4x plus 2y kuadrat. Kalau kita sederhanakan menjadi ini, x kuadrat per 2 ditambah 2y kuadrat. Nah, ini tipe dikit ini, dikurangi 2xy min 4x. Karena hasilnya sama, maka persamaan diferensial tersebut merupakan penyelesaian dari PD eksak ini, PD eksak yang sama. Maka terbukti penyelesaian diferensial eksaknya adalah itu tadi, x kuadrat per 2 ditambah 2y kuadrat dikurangi 2xy min 4x. Biasanya sudah saya perbaikin seperti ini hasilnya teman-teman ya, x kuadrat per 2 plus 2y kuadrat min 2xy min 4x merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial eksak x min 2y min 4x dx dikurangi 2x min 4y dy sama dengan. Kalau gitu, karena kita tadi sudah menyelesaikan dua persoalan yang cukup panjang ternyata caranya ya. Sekian dari tutorial saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.